Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya yang super setia yang bentar lagi akan menjadi ayah. Halo, Hai halo. Thor, gimana kabarnya Dan Thor? baik, baik, baik. Puji Tuhan baik semuanya. Udah siapin nama ya? Ini udah siap ya Oh, sudah nama. dong. Nama sudah dong. Wow, boleh tahu nggak? Nanti dong, nanti kan udah lahir baru. Nanti ya. Oke. Oh, oke, oke, oke. Oke, kalau gitu kita masuk aja langsung ke pembahasan kita pada hari ini lah ya. Siap, siap. Nah, jadi mungkin ini berbeda dengan minggu lalu yang kita ngebahas sesuatu yang mencengangkan di dalam kekristenan ya. Ya, Mungkin ya. ini cuma sesuatu yang sebenarnya dibahas oleh netizen lah ya, yang gue temukan dari picture-picture dari foto-foto yang dan juga caption yang cukup intrik gitu ya, cukup menarik gitu. Nah, di mana sebenarnya ada sebuah akun lah ya mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya sadis gitu. Dan Wow. dia tuh kontradiktif dengan apa yang dia katakan gitu. Dia tuh saling dia ngomong apa, ngelakuinnya apa. Dan mungkin karena lu udah lihat fotonya dan tapi teman-teman nggak bisa baca, jadi nggak bisa lihat kan, karena kita lihat podcast, jadi gue bacain aja deh. Oke, Foto oke. yang pertama dikatakan gini, kata Yesus, semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Waduh, ini Yesus ini uh, suruh ngebunuh orang. Waduh, ini kontradiktif banget. Terus mungkin yang kedua adalah di Matius 24, 26 ayat 24 dikatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik baginya orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Waduh, ini jadi ngomong tentang Yudas nih. Mendingan lu gak usah lahir deh. Jadi kok Yesus yang tadinya baik, mungkin yang dikenal dengan penuh dengan kasih karunia, kok tiba-tiba ngomong suatu hal yang buruk gitu ya. Jadi dikatakan oleh akun ini bahwa Yesus itu sebenarnya sadis gitu. Dan dia itu juga boleh dibilang apa ya, kontradiktif lah dengan apa yang mungkin diajarkan. Nah Hmm. mungkin gimana nih menurut lu, Tor? Mungkin lu mau bahas dari yang pertama dulu atau yang kedua dulu? Pertama dulu kali ya. Gimana? Oke, pertama. Pertama itu berarti itu ayatnya di mana, Den? Itu biar pendengar Di kita juga Lukas tahu. 19 ayat 27 dikatakan gini, kata Yesus, semua seteruk ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke. Nah, ini sebenarnya gue sering banget sih. Ya, maksudnya di komen-komen YouTube gue juga biasa orang-orang yang Uh, Kristen suka mengutip ayat-ayat tertentu bilang lalu menyimpulkan Yesus seperti ini dan menurut gue gimana ya, gue kadang mau jawabnya juga males gitu sebenarnya karena bayangin kalau orang-orang tersebut ngomong satu cerita terus gue ambil satu kalimat terus gue simpulkan dari satu kalimat tersebut kan nggak adil kan. Nah begitupun juga betul. sebenarnya dengan banyak argumen mereka sih. Nah ini salah satunya sih Hmm, karena kan hmm. kalau kita baca konteksnya ini kan juga sebenarnya Yesus ngomong mengenai perumpamaan kan. Perumpamaan, betul. Masa dia ngomong apa 10 mina ya apa? Jadi kayak sebenarnya mirip konsepnya mirip kayak talenta kan, perumpamaan talenta kan. Ada tiga Iya, orang, satu dikasih wasa yang kalau di sini kasih 10, kasih 5, kasih satu ya. Dia hamba-hambanya. 10 bisa Hmm, melipat gandakan, yang 5 bisa melipat gandakan, cuma yang satu dia malah hmm, gak suka karena cuma kasih satu, bilang sama Tuhan kok kejam dan segala macam bla bla bla. Nah, akhirnya hmm, dia bilang ayat ini gitu kan. Cuman ya back hmm, again maksud gue ya ini bukan sesuatu yang Yesus ngomong direct sebagai perintah, tapi ini ada suatu perumpamaan yang sebenarnya juga mengajarkan kepada orang-orang yang mendengar. Termasuk di sini kan sebenarnya dia mau ngomongin mengenai orang-orang Israel kan, yang sebenarnya juga menolak hmm, dia dan segala macam. Jadi dan kita lihat bahwa kenyataannya nggak seperti itu kan. Kenyataannya juga Yesus hmm, emang pernah ngebunuh siapa gitu. Ataupun juga bahkan saat Petrus aja apa memotong kupingnya prajurit Roma hmm, juga Yesus juga sambungin lagi gitu. Padahal kan kalau andekan Yesus apa sesuai dengan perkataannya kan mungkin Yesus bilang sama Petrus jangan cuma kupingnya gitu kan. Potong badannya atau apa. Tapi Yesus nggak kayak gitu. Jadi ya nggak apa ya sangat-sangat nggak adil sih kesimpulannya menurut gue. Jadi pertama memang secara konteks salah dan kedua adalah nggak selaras juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus sih. Itu menurut gue Dan. hmm. Iya, gue setuju dengan lu bahwa memang Yesus juga, bahkan Petrus ketika mau ngebela dia juga dipasang lagi ya. Jadi benar-benar Yesus ketika datang juga dia nggak ngebunuh siapapun, bahwa dia juga malah nyembuhin dan membangkitkan orang yang mati gitu. Jadi kayak totally opposite dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh mereka. Dan juga kita harus tahu juga mungkin ini lebih ke arah nubuatan juga ya, bahwa kedatangan dia yang kedua kali lah yang sebenarnya bukan yang akan membawa judgment mungkin ya. Ya. Nah, kalau kita ngomong soal
ini nubuatan tentang kedatangan yang kedua kali, dan kita kan tahu nih, inilah yang akan terjadi, bahwa judgment akan datang untuk kedatangan yang kedua kali. Yang pertama kali dia datang membawa pengampunan, itu kita harus ingat ya. Jadi Yesus pertama kali dia membawa pengampunan, dia tidak menghukum siapapun, dia bahkan mengampuni orang yang bersalah ya, maksudnya orang yang salah diampuni segala macam, disembuhkan, dibangkitkan, dan di-restore, dipulihkan. Namun kedatangan yang kedua ini kan dia memang datang bukan lagi membawa pengampunan nih, tapi yang kedua kali dia datang memang membawa judgment. Nah mungkin ini yang dipikirkan orang adalah bahwa berarti Yesus mengkontradiksi dirinya sendiri. Dan ketika dia datang, dia bilang dia memaafkan semua orang, forgiveness, tapi ternyata ketika di akhir gitu ya, maksudnya kalau dia kan mungkin kalau orang yang ateis ataupun non Kristen ketika baca ayat ini mungkin dia nggak tahu nubuatan itu apa, atau karena dia nggak percaya bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan kan. Nah, tapi let's say anggaplah mereka tahu bahwa ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali misalnya. Nah, apakah dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan judgment untuk membawa penghakiman bagi orang-orang yang lawless, apakah ini mengkontradiksi perkataan dan juga ajaran yang diajarkan pada kita untuk mengasihi musuh kita? Gimana menurut lu, Tor? Enggak sih, Den, menurut gue ya. Karena maksud gue, karena kan judgment-nya belum datang kan. Nah menurut gue itu sampai judgment itu datang, istilah gini nih, kita ngeliat rumah kebakaran. Nah, dan kita ada orang di dalam situ kebakaran, otomatis ya pasti kita sebisa mungkin menolong orang itu supaya nggak kebakar kan. Gitu. Nah, menurut gue ya sama seperti sekarang sih, maksud gue saat ya sebelum Yesus datang dua kalinya untuk melakukan penghukuman, di mana pada saat judgment nanti dia akan memisahkan antara orang-orang yang percaya sama dia dengan orang-orang yang menolak dia. Nah, sebelum saat itu tiba ya tentu kan gimana ya, Tuhan itu kan pasti punya suatu, gue yakin ya punya suatu kemauan ataupun juga desire untuk sebanyak-banyaknya orang tuh untuk masuk ke yang diselamatkan. Itu pasti tujuannya, dan makanya dia sebelum dia naik, perintahnya adalah ya pergilah dan jadikan semua bangsa muridku kan. Nah itu makanya tugas kita kan untuk sebelum judgment day tiba, kita bawa banyak orang nih buat selamat gitu. Jadi menurut gue itu sama sekali nggak berkontradiktif ya, justru malah memberikan warning gitu. Karena kalau Tuhan mau jahat ya, istilahnya Tuhan tuh nggak usah ngomong kalau dia akan datang untuk kedua kalinya. Jadi kayak ya udah tiba-tiba aja jebret gitu kan, nggak ada warning. Tapi kan kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan itu sebelum menjatuhkan penghukuman ya, mau di perjanjian lama atau perjanjian baru pasti ada warningnya dulu kan. Kayak Tuhan mau menghukum Niniwe ya ada warningnya dulu gitu kan. Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora bilang sama Abraham dulu. Jadi itu selalu ada warning lah. Nggak mungkin Tuhan kayak memberikan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi menurut gue ini nggak kontradiktif sih. Gue setuju dengan lu sih, bahwa dan juga kita harus tahu bahwa standar kasih kita yang sebenarnya udah bias ya, maksudnya mungkin kalau kita berpikir bahwa kalau kita mengasihi orang maka kita akan mengizinkan orang itu ya ngelakuin apapun gitu, jadi nggak perlu ada hakim, nggak perlu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai logika sedikit, bayangin kalau nggak ada hakim, nggak ada hukum di dunia ini, coba pikir kalau gue mau istri lu, gue ambil aja, kira-kira adil nggak kalau nggak ada yang terjadi gitu, maksudnya nggak ada hakim yang kemudian berusaha mengembalikan istri lu gitu ya, maksudnya dan anak-anak lu gitu. Bayangin, maksudnya coba kita sebelum kita menyimpulkan suatu hal, kita bilang bahwa Yesus ini mengkontradiksi dirinya ataupun mungkin Yesus ini sadis, coba think again gitu. Kalau nggak ada hukum di dunia ini, gitu, apakah itu kasih gitu? Apakah kita masih mau hidup di dalam kasih yang seperti itu gitu? Apakah kan of course kita juga nggak mau ya, maksudnya kalau barang gue berharap ini punya barang gue, kalau gue mau kasih, gue kasih, tapi bukan berarti gue akan mengizinkan lawlessness terjadi di dunia ini sih. Dan juga itu mungkin yang udah bias gitu ketika kita ngomong soal seakan-akan Yesus sadis. Dia bukan sadis, dia hanya dia memberikan panjang banget mercy, seperti yang tadi lu bilang bahwa udah 2000 tahun pengampunan gratis, totally gratis. Bahkan orang di samping dia nggak pernah perpuluhan, nggak pernah persembahan, nggak pernah ngasih apapun. Selamat, udah semudah itu, bayangin. Dan kita masih bilang bahwa Yesus ini sadis gitu, sadis dari mananya gitu. Apakah kita yang udah bias banget gitu. Makanya kan kayak orang suka ngomong generational curse gitu ya, maksudnya kayak kutuk generasi gitu, sampai ke-3 dan ke-4 gitu ditulis di perjanjian lama. Lo tuh ngasih bahwa generation blessing itu juga sampai 1000 gitu, sampai ribuan. Kita seringkali bias banget ngelihat sesuatu yang Tuhan hukum dengan kebaikannya Tuhan tuh jauh lebih banyak daripada bukannya, bahkan seringkali ini judgment ini datang sebenarnya bukan karena Tuhan juga. Jadi karena Adam yang bawa dosa ke dunia, dan juga karena diri kita sendiri yang kemudian mau menjadi hamba iblis kan, bukan karena Tuhan yang iya kan. Tapi seringkali kita menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan gitu. Jadi
Adam sendiri juga ngelakuin hal yang sama gitu. Adam sama kayak kita. Dia salah, dia nyalain Hawa dan dia nyalain Tuhan. Wanita yang engkau. Ini nyalain siapa? Dia nggak nyalain dirinya gitu. Jadi ini tendensi kita untuk menyalahkan Tuhan kayak nyalain orang kayak, intinya kita nggak pernah salah, dan itu membuat semuanya menjadi bias karena kita melihat diri kita lah senternya sebenarnya, pusatnya diri kita gitu. Jadi ya nggak akan pernah benar kalau pusat diri kita gitu. Nah, kemudian kalau kita ngebahas yang kedua nih Tor, yang tadi kan dibilang bahwa anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia ataupun dinubuatkan. Nah, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, mungkin gue langsung ada 2 pertanyaan nih buat lu. Pertama, dari caption orang itu bilang bahwa Yesus berkata bahwa ada baiknya orang yang mengkhianati dia itu nggak pernah dilahirkan. Nah, pertanyaannya, kalau orang yang mengkhianati dia nggak pernah dilahirkan, which is Yudas, gimana caranya dia bisa disalib? Itu pertama. Kedua, ini menyatakan bahwa sebenarnya si Yesus ini nggak pernah mau disalib. Nah, ini gue pakai bahasa ateis ya. Ini si Yesus ini nggak pernah mau disalib. Jadi dari awal dia tuh nggak mau dia. Coba kita lihat di Taman Getsemani nangis-nangis kan? Bukan nangis, keringet darah kan? Mohon-mohon ke Tuhan kan? Nah, jadi dia nggak mau nih. Si Tuhan, dia kalau ateis kan bilang nggak Tuhan. Nah, si Yesus ini nggak mau disalib gitu. Makanya dia bilang, celakalah orang yang mengkhianati dia. Nah, sementara kalau kita orang Kristen percaya bahwa Yesus datang memang untuk menebus dosa manusia, which is untuk disalib. Nah, tapi dari ayat ini seakan menyatakan bahwa Yesus sebenarnya nggak mau disalib. Bahkan di Taman Getsemani kan dia juga berdoa agar cawan ini berlalu. Apakah ini kemudian mengkontradiksi kenyataan yang kita pikir bahwa Yesus emang datang untuk disalibkan, dia siap untuk mati. Tapi kenapa Yesus juga ngomong hal yang ataupun melakukan hal yang kayak dia berdoa di Taman Getsemani, keluar keringat darah supaya cawan ini berlalu. Nah, coba gimana pandangan lo tentang hal ini? Ya. Berarti ada beberapa pertanyaan ya. Ada 2. Pertama kan mengenai ayat itu kan sebenarnya itu nge-refer kepada Yudas kan. Maksudnya ya betul. Yudas ini tidak dilahirkan. Nggak pernah disalib. Nah, terus kalau argumennya kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak disalibkan juga menurut gue kurang tepat ya. Karena yang memutuskan untuk menyalibkan Yesus kan sebenarnya ya memang para imam tinggi waktu itu dan juga gubernur Roma kan. Yang memutuskan untuk menyalibkan sebenarnya. Jadi menurut gue sebenarnya menurut gue ya, tanpa Yudas pun sebenarnya cepat atau lambat Yesus bakal disalib juga menurut gue. Disalib juga. Karena memang Yesus kan udah diincar sebenarnya kan. Makanya ada beberapa ayat juga Yesus kadang-kadang keluar dari kota tersebut, kabur dan segala macam karena ya semua udah ada diincar. Tinggal Yudas menurut gue cuma mempercepat kejadian itu aja gitu. Dan itu menurut gue jadi kecuali kalau Yudas ini gubernur Roma, jadi kalau nggak ada dia nggak disalibkan ya mungkin masih make sense. Cuman kalau Yudas kan cuman ngelaporin doang ya. Iya. Itu menurut gue kurang make sense sih itu. Terus kedua adalah ya ini sebenarnya masuk ke pertanyaan kayak ya apakah artinya Yudas ini dipakai Tuhan untuk supaya Yesus bisa disalibkan? Nah, kalau ini sebenarnya udah masuk ke ini sih predestinasi dan segala macam ya. Cuma gue sih tetap percaya bahwa ya Yudas itu melakukan itu karena free will-nya dia sih. Gitu maksud gue Tuhan udah tahu bahwa hal itu akan terjadi, tapi menurut gue pengetahuan itu nggak berarti bahwa orang-orang itu tidak punya pilihan gitu ya. Jadi, kalau bahasa Inggris itu ada yang bilang bahwa knowledge doesn't mean causality gitu. Hanya karena Tuhan tahu bukan berarti Tuhan yang menyebabkan gitu. Ya, Tuhan tahu bahwa Yudas one day akan mengkhianati dia gitu kan. Makanya pas perjamuan terakhir kan dibilang kan, tapi ada satu di antara kamu yang tidak akan mendapatkan berkat segala macam. Nah, jadi kayak udah tahu gitu. Cuman ya menurut gue tetap tindakan pengkhianatan itu tetap dilakukan Yudas atas free will dia sih. Itu yang pertama. Nah, kedua adalah mengenai Yesus ya nggak mau disalib ya. Iya, Yesus nggak mau disalib katanya. Menurut gue sih kalau gampangnya sih kalau Yesus nggak mau disalib, Yesus nggak akan turun ke bumi. Dan karena as simple as that gitu menurut gue ya. Ya terus tapi kalau dia nangis di Taman Getsemani dan segala macam. Keringat darah ya. Dia nangis justru itu melambangkan ketuhanannya dia menurut gua. Satu, kenapa? Karena sebagai Yesus kan juga punya sisi ketuhanan ya, di mana dia punya pengetahuan juga. Dia tahu apa yang akan dirasakan. Dia tahu nantinya dia bakal dipukulin, dia bakal disalibkan, sakitnya dia udah tahu kenapa dia sampai keringat darah karena dia tahu nih semuanya nih apa yang akan terjadi di depannya gitu. Nah, mungkin dari sisi ketuhanannya dia nggak masalah gitu kan hal itu. Tapi kok dia kan masih ada dalam tubuh manusia kan.
dia bisa merasakan gitu, dan saat dia ngomong bahwa biarkanlah cawan ini berlalu padaku, itu sisi manusianya untuk berkata bahwa ini nggak bisa akan sangat berat sekali gitu. Tapi ya kita tahu bahwa Yesus setia sampai akhir kan gitu. Jadi bahkan sebenarnya Yesus pun udah ngomong juga kan sama para murid-muridnya kan, bahwa inilah tubuhku yang akan dipecahkan untuk kamu. Jadi sebenarnya udah tahu gitu. Maksudnya Yesus sudah tahu end up-nya akan seperti apa gitu. Cuman ya dari sisi kemanusiaannya dia berkata seperti itu aja sih menurut gue. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya kita sebagai manusia juga kita bisa gitu loh. Kita bisa mencontoh dari Tuhan bahwa di saat-saat terberat pun ya kita tetap bisa memohon kepada Tuhan gitu. Jadi menurut gue itu sama sekali bukan argumen yang kuat sih untuk menyatakan bahwa Yesus tuh nggak mau turun gitu atau nggak mau disalibkan. Wow, interesting. Dan tadi gue juga baru ingat sih bahwa kalau memang Tuhan Yesus nggak mau disalib ya, kalau kita ingat ketika dia ditangkap, dia cuma ngomong I am pada jatuh semua. Itu pertama. Kedua, kemudian ketika Petrus bantuin dia dengan motong telinga itu, dia juga ngomong kan, apakah menurut lu gue nggak bisa berdoa dan memerintahkan 12 legion of angels gitu. Jadi kayak ya literally ya justru dia dengan willingly dia pasrah sebenarnya. Jadi karena kalau dia nggak pasrah, bahkan dia ngomong I am aja udah pada jatuh gitu. Jadi ini kalau dia dibilang dia nggak mau disalib, ya sebenarnya kita harus baca Alkitab secara keseluruhan gitu, karena kenyataannya mereka udah berusaha ngebunuh Yesus tuh nggak saat itu doang gitu. Maksudnya ada kali di mana mereka berbondong-bondong ngedorong Yesus dari jurang, kemudian dikatakan bahwa Yesus berjalan di tengah mereka, kayak seakan-akan tembus aja gitu. Kadang gue baca Alkitab ya juga ya, dia udah thronging itu kan kayak mendorong dengan paksa untuk ngejatoin, dan dia bisa jalannya ya, dia bisa do everything gitu. Maksudnya di tengah banyak orang yang banyak benci dia segala macam, dia tetap bisa khotbah, ceramah, dia bisa jalan di atas air. Maksudnya kayak nggak mungkin rasanya kalau dia mati karena pengkhianatan sebenarnya. Jadi kalau benar banget kata lu bahwa sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh dia nggak perlu Yudas sebenarnya. Dan bahkan dia juga maksudnya dia bisa membela dirinya lah. Kalau menurut gue nggak perlu, cuman nggak perlu pakai nggak perlu dibantu sama orang pun, dia bisa melepaskan dirinya sendiri. Jadi kalau menurut gue sih itu yang kita harus tahu, bahwa dia adalah 100% manusia, tapi dia juga adalah 100% Tuhan gitu. Jadi dia melakukan hal itu ya willingly, dan Yudas juga melakukan hal itu juga willingly, karena memang kita percaya juga ya bahwa ada free will di dunia ini, dan Yudas tidak diciptakan secara spesifik untuk tugas lu cuma mengkhianati lu masuk neraka, karena ini jadinya nggak adil. Jadi jadinya Tuhan udah nggak adil banget gitu. Sementara berbeda cerita kalau Tuhan kayak tadi lu bilang, memiliki pengetahuan bahwa ini orang yang akan mengkhianati lu. Nah itu bukan berarti Tuhan yang nyuruh, tapi Tuhan tahu bahwa itu yang akan terjadi. Nah kemudian kalau kita ngomong soal Yesus yang tadi bukan nangis ya, mungkin keringat darah, itu sebenarnya juga adalah atonement yang pertama kali, bahwa kan kita ingat bahwa curse ataupun kutuk yang pertama kali kan dikatakan bahwa dengan keringat lah, dengan jerih payah, dengan keringat kita akan bekerja seumur hidup gitu ya, maksudnya kepada Adam gitu ya. Nah itu dengan kita juga harus tahu bahwa kualitas daripada darah Yesus itu untuk menebus ya, redeem. Jadi ketika dia memang benar pada saat itu, of course dia di dalam tekanan, karena dia kayak tadi lu bilang, dia memiliki pengetahuan sempurna akan apa yang akan terjadi, dan itu keluarin dia punya drop of blood ke ground ataupun ke tanah, yang artinya sebenarnya adalah dia menebus sebenarnya. Keringat ini jadinya kalau dikutuk di perjanjian lama kepada Adam bahwa dengan jerih payah ataupun keringat, maka kita tidak perlu. Dan banyak juga dari kita yang sebenarnya banyak yang nggak perlu kerja keras ya untuk di zaman kita ya, maksudnya nggak untuk bisa berhasil ya, maksudnya ya terutama ya itu sih, maksudnya karena berkat Tuhan juga. Dan juga kalau ngomong soal Yesus yang sampai memohon supaya cawan ini berlalu segala macam ya, karena kita juga harus tahu bahwa dia nggak hanya akan disalibkan. Ini yang kita seringkali miss out adalah karena mungkin kita berpikir bahwa Yesus mungkin takut dengan penderitaannya, which is benar secara manusia. Tapi terlebih daripada itu, dia akan dijadikan dosa. Dia bukan sekedar dia menjadi memikul dosa, tapi dia jadi dosa. Become sin gitu. He became sin. Dia secara personal dia literally menjadi dosa. Dan ini akhirnya yang kita lihat bahwa mungkin ada saat di mana momen seakan-akan kayak dia terpisah dari Bapa, sehingga dia berkata bahwa my God gitu, maksudnya why have you forsaken me, karena dia dosa gitu loh. Dan itulah saat yang dia sebenarnya dia takut, dia stres mungkin ya, karena kalau menurut gue sih bukan lebih ke arah penyalipannya, tapi lebih ke arah
hal ininya sih. Karena kalau menurut gue penyalipan itu juga terjadi cukup cepat ya. Maksudnya nggak sampai berhari-hari. Dia cuma mungkin 6 jam ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dari jam 6 mungkin jam 9, 6 jam sih kurang lebih. Nggak sampai 24 jam lah ya. Maksudnya jadi nggak selama itu penderitaan. Memang penderitaan terparah, tapi yang lebih parah adalah karena secara spirit dia akan dibiarkan dosa sih. Dia itu yang kalau menurut gue secara spiritual itu yang jauh lebih dia concern gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi nih Tor, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira gimana nih? Kan kalau lu kan lebih jago di apologetik ya. Maksudnya kayak gimana kalau kita ngelihat ada orang-orang yang baik dia berusaha mengapologetika ke Kristen, ke agama mereka, ataupun ateis yang berusaha mocking Christianity, bilang ini Yesus lu nih, yang lu bilang Tuhan, yang lu bilang itu, dia ternyata nggak mau disalib, dia ngatain Yudas, dia bilang gini-gini, kemudian atau dia bilang juga, ini Yesus yang penuh kasih, Yesus lu yang penuh kasih juga ngomong bahwa bunuhlah mereka semua. Nah, gimana kalau kita punya banyak waktu, kita bisa jelasin dari Alkitab. Masalahnya kan pertama mereka nggak baca Alkitab. Nah, ini kan dia cuma kayak tadi lu bilang, dia ambil satu potong kata, dia yang baca, Yesus cuma ngomong doang nih atau apa gitu. Nah, kira-kira gimana caranya supaya kita mungkin bisa menjelaskan dengan singkat dan jelas ya, bahwa nggak ada yang kontradiksi kok dengan yang Yesus omongin tanpa perlu membawa banyak ayat Alkitab. Kalau menurut lu gimana? Nah, jadi kalau menurut gue sih mungkin paling simpel adalah suatu tips atau juga strategi yang ada di bukunya, namanya Greg Koukl, itu juga salah satu apologet lah ya. Itu Kristen bagus. Greg Koukl dia punya buku namanya Tactics. Jadi di situ dia ngasih 3 buah step nih, dan 3 buah step praktis saja kalau ketemu orang-orang yang punya argumen yang menyerang ataupun juga bisa berlawan dengan apa yang kita percaya sebagai orang Kristen ya. Nah, step pertama dia bilang adalah selalu tanyakan, what do you mean by that? Atau apa sih yang lo maksud dengan bla bla bla, ini terserah tergantung argumennya gitu. Contoh kalau tadi kita ngebahas argumen pertama kan ada yang bilang bahwa Yesus sadis kan, bilang. Sekarang ngomong kayak gitu. Nah, kita tanya apa yang lo maksud dengan sadis gitu. Dia harus define dong. Nah, mungkin kata gini dia akan bingung. Sadis soalnya ya sadis kan itu kan dia bunuh-bunuhin orang dan segala macam gitu. Nah, kalau dia jawab kayak gitu, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah how do you come to that conclusion gitu? Gimana sih lu bisa menyimpulkan hal itu? Jadi istilahnya kalau kita aplikasikan ke argumen tadi, apa yang membuat lu berpikir bahwa Yesus tuh bunuh-bunuhin orang? Buktinya apa? Nah, di situ dia kan bingung kan? Ya nggak ada sih. Ya dia mungkin akan berkilah. Tapi ini ayatnya tulisan kayak gitu. Ya tapi lu gimana lu bisa menyimpulkan ayat tersebut menandakan bahwa Yesus suka bunuhin orang, sedangkan ayat itu adalah sebuah perumpamaan gitu kan. Nah, itu dia mulai bingung kan. Jadi intinya adalah 2 step awal itu adalah karena gini, yang nama argumen itu kan kayak rumah, dan atapnya itu adalah kesimpulan. Nah, fondasinya itu adalah alasannya gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa alasannya itu nggak ada, kesimpulannya bakal jebol, istilah gitu ya. Atapnya bakal jebol. Jadi kalau kita tanya kayak gitu, kita tanya gimana caranya lu bisa menyimpulkan hal itu, dan dia nggak bisa jawab, dan dia karena banyak orang kan yang kayak terutama yang kayak bikin meme gitu ya, ataupun juga orang-orang yang suka memang menghina, umumnya mereka tuh nggak punya dasar sebenarnya, yang kayak bilang tadi, mereka nggak punya pengetahuan akan Alkitab gitu ya, mereka nggak ngerti konteksnya, cuman mereka ya comot-comot ayat gitu. Jadi kalau langkah pertama adalah daripada kita capek-capek jelasin, kita cek argumennya dia gitu. Nah, seringkali argumennya kosong ternyata kan. Dia nggak tahu sama sekali, dia nggak ngerti. Nah, setelah kita ketahuan bahwa dia nggak ngerti, nah kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah disebutnya sebagai lead the way gitu ya. Lead the way itu maksudnya apa? Jadi setelah contoh pakai argumen tadi, pas kita tanya, gimana, emang apa yang buat lu menyimpulkan bahwa Yesus itu sadis? Akhirnya kita tahu bahwa nggak ada kan kesimpulannya gitu. Nggak ada alasannya dia menyimpulkan hal itu. Nah, kita ngomong, oke, tahu nggak sih? Kok sebenarnya tuh Yesus itu adalah sebenarnya orang yang paling punya, ataupun orang yang paling punya kasih yang luar biasa yang pernah hidup di bumi ini. Nah, lu mau dengar gak kalau mengenai Yesus ini gitu? Nah, kalau andaikan dia ngomong enggak, nah artinya adalah orang ini memang nggak tertarik buat mempelajari kekristenan gitu. Orang ini memang cuma mau ngejek, cuma mau nyinyir gitu. Nah, udah, berarti kita nggak perlu jelasin.
Tapi kalau dia bilang, boleh, nah itu adalah saatnya kita lead the way. Jadi bayangin ya, dari awal dia nyerang kita telanjangi argumennya, setelah itu kita yang ngebawa dia gitu, kita yang pimpin dia gitu. Nah itu sebenarnya langkah-langkah yang dijelasin oleh Greg Koukl sih di buku itu ya. Gua ringkas. Jadi kayak pertama adalah kita tanya what do you mean by that. Ini bisa semuanya banyak nih. Ada yang bilang wah science bisa menjelaskan segala sesuatunya manusia dari evolusi. Oke, apa yang maksud dengan evolusi gitu? Emang apa sih pengertian evolusi? Kita tanya gitu kan. Terus kedua adalah apa yang membuat dia menyimpulkan hal itu, dan ketiga adalah kita counter gitu. Kita yang ngebawa dia kepada kesimpulan ataupun juga kebenaran yang ada dalam kekristenan. Gitu. Itu sih yang gue pelajari dan gue harap bisa ngebantu Dan. Wow, itu interesting banget ya, dan juga membantu banget sih. Maksudnya kayak kalau kita menghadapi orang dan kita juga nggak terlalu paham ya, maksudnya dengan Alkitab juga, dan apalagi kalau orang-orang ateis yang memang mereka juga nggak pernah baca Alkitab, yang cuma kutip-kutip ayat. Nah ini mungkin bener banget sih, karena kata lu pakai logika aja gitu, pakai logika dulu. Malah kita gali dari dia ya, bukannya gali ke kita ya, kita lebih ke gali apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan, kemudian juga dari mana buktinya, kemudian juga ya barulah kita arahkan ya. Jadi itu mungkin kita telanjangi, itu benar banget sih kata lu, bahwa kita telanjangi dulu argumennya supaya dia kira kosong. Karena sebelum dia telanjang, ya gimana caranya kita bisa pakai dia baju gitu ya. Maksudnya sebelum dia sadar bahwa ternyata dia nggak tahu apa-apa. Maksudnya ternyata definisi sadis yang dia miliki pun dari pertama juga udah salah contohnya ya. Dan mungkin kalau yang bisa gue tambahin dikit dari segi dari segi kekristenan lah ya. Mungkin kalau menurut gue adalah ya ini pentingnya untuk kita juga baca Alkitab, dan kita bisa membagi-baginya sih, untuk kita divide the word of God. Juga kita harus tahu bahwa ada bagian yang memang khusus untuk Abraham, yang khusus untuk Yakub, khusus untuk ABC, ada dispensasi yang berbeda dari zaman contohnya Nabi Nuh, dari Adam, Nuh, kemudian lanjut lagi Abraham segala macam, dan ada dispensasi yang berbeda untuk di generasi kita juga, supaya kita juga ketika melihat baik ayat ataupun contohnya kayak ini juga kan perumpamaan sebenarnya ketika dia mau jadi raja yang disuruh ngebunuh kan most likely ini kan nubuatan yang belum terjadi saat ini, dan itu pun terjadi cepat banget, bukannya saat ini juga. Jadi kalau saat ini nggak ada buktinya bahwa Tuhan Yesus pernah ngebunuh siapapun sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu sih, maksudnya berdasarkan minimal konteks dan juga dispensasi yang kita ada saat ini gitu. Jadi kita juga nggak kemudian mengarahkan orang yang juga lebih maksudnya jadi ngaco juga gitu, apalagi kalau kitanya sendiri juga ngaco gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa tepat kalau kita sendiri juga ngaco gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut gue, mungkin kita juga perlu sedikit banyak pengetahuan akan Alkitab supaya kita nggak mudah goyah ya ketika kita menghadapi argumen-argumen ini sih. Mungkin itu aja yang bisa gue tambahin, dan karena udah cukup lama ya, mungkin kita tutup aja sampai di sini. Kalau teman-teman ada pengen menambahkan suatu topik yang bisa kita bahas bareng, bisa langsung chat di Instagram kita @cataniman.id, atau di rekan gue punya Instagram di @victoraditya, atau di gue @denisujohan. Kalau gitu kita tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tetap stay safe dan juga diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan. See you and God bless. God bless.